ada penemuan mayat di daerah Tebet. Saya dimaki-maki, bau, kemudian saya dengerin fisik. Suara apa sih tuh? Kayak ribut-ribut? Nggak tahu tuh. Berisik aja lah tadi. Iya, berisik banget. Situ saya singgung, lalu saya cekik sampai tidak bernafas. Yang Alfi. Yang Alfi. Yang Alfi. Pak benar, ada yang bernama Muhammad Rio Santoso. Iya Pak, seri. Suami saya salah apa, Pak? Suami ibu ditangkap karena sudah melakukan tindak pidana. Mau dibunuh. Pak, suami saya itu salah apa ya, Pak? Pak! Pak, kenapa suami saya, Pak? Kami dari kabar dari operator bahwa ada penemuan mayat di daerah Tebet. Kemudian kami langsung ke lokasi, kemudian sampai di lokasi sekitar jam 18.45 sampai di lokasi. Jadi memang benar, jadi waktu itu saya temukan mayat seorang perempuan dalam kondisi badan telanjang, mohon maaf. Terus kemudian dia tertutup oleh semacam kain bed cover. Dan di tubuh korban itu kami temukan jeratan di leher dengan menggunakan kabel warna hitam, sepertinya seperti kabel catok rambut. Terus kemudian di mulut korban kita dapati ada sumpalan kain warna hitam, yaitu saya pastikan adalah kaos kaki. Itu ada dua buah kaos kaki yang ada di dalam mulut korban, 2 buah. Ya. Setelah itu kemudian baru kita lakukan penyisiran. Jadi kita juga temukan catatan-catatan termasuk agenda dan lain-lain. Segala barang bukti yang sekira terkait dikumpulkan, sidik jari dan sembarang tanda-tanda terduga dari pelaku pembunuhan dirangkum. Ada bukti dalam pemeriksaan mayat. Jadi di TKP yang kami dapatkan pertama adalah kita menemukan satu buah buku agenda. Satu buah buku agenda ini isinya beberapa macam catatan-catatan, termasuk ada nama salah satu orang yang terakhir di saat itu malamnya dia catat atas nama orang tersebut, seseorang, orang laki-laki. Terus kemudian kita juga temukan beberapa, mohon maaf, kita temukan juga semacam alat kontrasepsi, baik yang sudah dipakai maupun yang belum terpakai. Itu ada di dalam laci, dan kalau yang sudah terpakai ada di sisi atas kepala korban yang sudah kotor. Terus kemudian kita juga temukan kontrasepsi adanya di tempat sampah. Tim gabungan Polsek Tebet dan Polres Jakarta Selatan sempat memeriksa 7 orang saksi. Untuk saksi, ya, sampai saat ini sudah kita minta keterangan ada 7 orang. 7 orang ini terdiri dari pemilik kos, ya, kemudian dari ada penjaga kos juga, ya, tukang parkir, ya, orang-orang di sekitar yang memungkinkan untuk bisa kami ambil keterangannya untuk proses penyidikan. Terakhir lihat jam berapa? 4:30 sore. Itu dia kemana? Dia di kosan, dia di kamarnya, pintunya dibuka. Saya lewat. Saya namanya nyapu. Terus Mbak lihat ada orang masuk, Pak?
saya nggak lihat. Nggak lihat. Terus pas itu sempat terdengar suara teriak atau gaduh? Itu malamnya, malam sekitar jam 8. Jam 8. Mbak dengar 8 malam. dengar suara? Bukan saya doang yang dengar, tante saya juga habis itu terus sebelah kosan tapi yang pojok itu juga dengar sampai kita pada keluar pintu. Posisinya Di atas. Suara gaduhnya Iya, gimana? sampai Lama nggak? lumayan 3 menitan. 3 menitan. Terus udah gitu nggak ada, Mbak nggak ngeliat orang keluar atau apa? Habis itu saya turun buat ngecek kan. Kayaknya sih suara ini di kamarnya dia. Terus yang itu yang anak kos yang pojok juga. Nah, habis itu kita sama-sama ngetok. Kak Empi kayak gitu. Tapi nggak ada sautan. Itu pas hari kejadian itu sempat dengar suara teriak atau suara barang-barang jatuh? Enggak dengar sih, mungkin karena aku di seberang gini terus kedap suara kali ya. Tapi sebelumnya pernah dengar ada si itu Tata ribut itu? Dia memang setahu aku ya sifatnya keras gitu, mau sama teman juga kayak gitu, sama siapa aja dia keras. Kasus pembunuhan Tata kemudian diambil alih Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian daerah Metro Jaya menelusuri lokasi sinyal ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, posisi ponsel diketahui berada di wilayah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di rumah kos, Jalan Batu Tapak 1, RT 1 RW 11, Bojonggede, Bogor. Nah, kami akan menindaklanjuti kasus ini, kita kenakan dengan pasal 365 KUH pidana, 338 KUH pidana, ancaman maksimalnya 15 tahun. Kemudian kita akan koordinasi kembali dengan Polsek Tebet, Polres Jakarta Selatan yang selama ini sudah sama-sama bekerja dengan kami dari Direktorat Kriminal untuk melakukan identifikasi, kemudian nanti juga akan kita lakukan proses rekonstruksi juga. Tangan jari kedua dari pelaku ini juga akan kita identifikasi untuk kerjasama kita dengan Dokfor, kedokteran forensik. Rabu sekira pukul 3 dini hari, Muhammad Rio Santoso alias Rio tak berkutik digerebek tim Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Komisaris Budi Towuliu memimpin langsung penggerebekan ini. kami dari Polda Metro Jaya. Apa benar di sini rumahnya Muhammad Rio Santoso? Beliau ya? Ada Pak, lagi tidur. Ini ada apa ya Pak? Pak? Ini ada apa ya? Pak, lagi ada apa ya Pak? Selamat pagi. Iya, pagi Pak. Kami dari Polda Metro Jaya. Pak benar, ada yang bernama Muhammad Rio Santoso. Iya Pak, saya Rio. Pak, suami saya salah apa Pak? Pak, suami ibu kami tangkap karena sudah melakukan tindak pidana. Pak, saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Bapak salah orang Pak. Maaf Pak, nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Loh, Bawa dia. Pak, Iya, sebentar suami Pak. saya Boleh itu saya salah ganti apa jalan ya dulu Pak? Pak? Nanti saja. Bawa dia kemudian. Pak, suami saya itu salah apa ya Pak? Pak, kenapa suami saya Pak? Ya Allah. Pak, salah saya apa Pak? Sudah, nanti jelaskan di kantor saja. Tapi Pak, saya nggak ngelakuin kayak gitu Pak. Silakan masuk. Kami tahu kamu tinggal sini karena Tuhan sudah menunjukkan. Jadi, kamu ngaku saja bahwa kamu yang sudah membunuh Tata alias Alvin Sahrin. Iya Pak. Baik. Barangnya Tata apa saja yang kamu sudah ambil? Apalagi? Itu aja Pak. Kamu jangan berbohong. Apalagi yang kamu ngambil barangnya Tata? Cuma handphone aja Pak.
Kalau begitu, kita kembali ke rumahnya Rio. Kita ngambil barang bukti, lalu kita ke Polda lagi. Siap. Jaga dia, Pak. Iya, Mas. Ibu tenang saja, Bu. Mana tas kerjanya Brio? Ini, Pak. Maaf ya, kami periksa dulu. Iya, Pak. Diperiksa. Nah, ini ada laptop dan 2 HP. Ini barang buktinya. Oh, baik. Masukin kembali lagi. Ya, siap, Nak. Itu suami saya salah apa sih, Pak? Maaf ya, Bu ya. Nanti kami akan jelasin lagi. Barang ini kami bawa sebagai barang bukti buat kami ya, Bu ya. Permisi, Bu. Apa hubungan Rio dan Tata? Mengapa Rio tega mengakhiri nyawa perempuan cantik itu? Kita belum berpikiran ke sana, tapi karena kita curiga dari alat kontrasepsi yang kita temukan ada sekitar 5, itu yang sudah dipakai 2, terus kemudian sudah terbuka itu 2, kemudian di tempat sampah ada 1, terus kemudian yang masih dalam dus ada banyak yang dilaci. Itu kita berpikirin jadi tanda kutip, artinya ini proporsi apa dan sebagainya. Makanya kita mengarahkan ke hal-hal yang segala kemungkinan bisa terjadilah untuk hal-hal seperti itu. Belakangan terungkap, Tata adalah pelaku prostitusi online dan Rio adalah salah satu pelanggan Tata. Rio mengenal Dede Alfisarin alias Tata Cabi dari lini masa Twitter. Saya nyari-nyari di Twitter. Saya ketik kata kuncinya di share, kemudian keluar beberapa akun Twitter, kemudian saya sortir, kemudian saya cari yang jelas dan yang sesuai harga. Nah, maka saya menemukan akun Twitter itu. Lalu saya SMS karena saya lihat biografinya. Komunikasi pun hanya sekedar menanyakan jadwal kosong dan kapan bisanya. Di Twitter, Rio memakai akun @santos06yoyo, sementara Tata menggunakan akun @tatacabi. Rio menggunakan lini masa Twitter memang hanya untuk mencari wanita yang menjajakan diri. Ini terbukti, Rio hanya berkicau 19 kali dan semuanya ditujukan pada wanita yang menjadi targetnya. Bisa jadi Rio adalah maniak seks. Dari 19 kicauan serentang 10 Maret sampai 12 April 2015, akun Twitternya semuanya berisi rayuan kepada akun-akun berfoto perempuan seksi. Lalu, apa pemicu kalap Rio hingga membuat Tata meregang nyawa? Dalam pemeriksaan polisi, Rio mengaku tidak ada niat membunuh Dede Alfisarin alias Tata Cabi. Mana klien saya tidak ada rencana untuk melakukan yang namanya pembunuhan. Hanya ingin membalas apa yang dilontarkan perkataan yang tidak enak didengar oleh Prio, sehingga karena khawatir akhirnya dilakukan pencegahan. Dia menyampaikan ke saya bahwa ketika ditinggalkannya Tata Cabi itu masih ada nafas, masih hidup. Tetapi dia meyakini bahwa Tata Cabi itu dalam keadaan pingsan. Karena itu kos-kosan sehingga takut.
pada 2 April 2015. Berarti Mas ngerasa tertipu dong sama si korban? Sebenarnya sih begitu Pak, makanya pertemuan pertama saya kecewa gitu. Mungkin saya berpikir itu saya klien terakhir gitu. Saya coba lagi, ternyata malah makin parah gitu. Rio kemudian mengatur kencan yang kedua dengan Tata. Pada kencan kedua, Jumat 10 April 2015, Rio dan Tata bersepakat bertemu pukul 8 malam di kos Tata. Ntar malam jadi kan? Mau misalnya setelah jam 7? Gimana? Ya udah. Ntar malam jam 8 aku udah bersama ya. Jakarta Barat, Rio menuju rumah kos Tata. Dia menumpang kereta dari stasiun Pesing Jakarta Barat hingga stasiun Tebet Jakarta Selatan. Dari stasiun Tebet, Rio berjalan kaki menuju kos Tata di Tebet Utara 1. Dan pukul setengah 8 malam, Rio sudah sampai. Jadi hari Jumat Bang, tanggal 10 April jam setengah 8 malam. Saat itu saya tiba di stasiun Tebet, kemudian saya SMS kalau saya sudah di stasiun, kemudian saya diberikan alamat kosannya, lalu saya pergi ke kosannya, kemudian di kosannya saya SMS lagi sudah tiba. Di kosannya saya suruh naik ke kamarnya, nomor dan lantainya dikasih tahu, kemudian kamarnya sudah terbuka. Nah, di situ saya masuk. Saya disuruh bersihkan badan dulu, tapi karena tidak ada handuk dan di situ juga tidak disediakan, maka saya tidak bersihkan badan. Rio pun SMS Tata. Tata kemudian meminta Rio langsung masuk dan naik ke kamar di lantai 2. Halo Alfi. Hai, akhirnya nyampe juga. Iya, sorry ya agak telat ya. Ya, nggak apa-apa. Dari mana aja? Biasa ada kerjaan di luar. Kayaknya mandi dulu aja deh. Harus mandi? Ya, biar segera aja. Oh yaudah, aku mandi dulu ya. Ya. Rio pun menanti Tata sambil matanya menyisir kamar. Nampak laptop, iPad, dan HP tertata rapi di meja. Rio pun bergumam, keren kalau punya barang-barang seperti yang dipunya Tata. Saat bercinta, Tata tidak nyaman dengan keringat dan bau badan, apalagi bau ketiak Rio. Aroma badannya tidak sedap, membuat Tata terus meracau. Saya disuruh tidur, lalu buka semua pakaiannya. Dari situ baru dimulai. Nah, pada saat di tengah-tengah saya dimaki-maki, bau, kemudian saya diledek fisik. Nah, situ saya tersinggung. Lama banget sih. Bikin gue pengen pingsan aja. Udah dekil, lengket, hitam. Buruan Gi. Berisik lo! Sampai tidak bernafas. Ketika sudah tidak bernafas,
Saya melihat barang-barang elektroniknya ada di luar. Ya sudah, saya ambil. Lalu saya pulang, Pak. Suara apa sih tuh? Kayak ribut-ribut. Nggak tahu tuh. Berisik aja lo tadi. Iya, berisik banget. Udah malam lagi. Iya. Coba yuk kita lihat ya. Yuk, ayo lihat. Suara gaduh sempat didengar Zuliana Ulfa, 23 tahun, penjaga kos yang kamarnya persis di atas kamar Tata. Neng Alfi. Neng Alfi. Neng Alfi. Ana mengintip dari sela bawah pintu, namun kamar Tata gelap, lampu sudah mati. Ana menggedor kamar Tata, namun tidak ada jawaban, sepi. Ana pun mundur, niat menggedor pintu sekali lagi pun urung, takut pada perangai Tata yang jutek alias tidak ramah. Padahal di dalam kamar Tata sedang meregang nyawa, hidupnya di ujung tanduk. Alfi. Gimana dong? Ini lagi diizinnya. Udah bangun aja ya. Jadi. Udah. Nanti. Usai menyisir barang berharga dalam kamar, Rio pun menunggu saat yang tepat untuk kabur. Saat situasi sepi, tiada suara langkah orang, Rio keluar dan mengunci kamar Tata dari luar. Santai dia melenggang, menumpang taksi Rio menuju Cawang. Taksi! Taksi! Pak, stasiun Cawang, Pak. Baik. Di stasiun Cawang, Rio membuang kunci kamar kos Tata ke saluran air belakang pagar stasiun. Sambil menenangkan diri, dia membuang SIM card HP-nya, mengganti nomor HP dari 0856 163770 menjadi 08787 07 10833. Rio kemudian pulang dari stasiun Cawang menuju Bojonggede. Bayang-bayang Tata Cabi yang masih terngiang pun mulai sirna. Bayangan yang muncul kini rumah kosnya, menjumpa istri dan anaknya. Sampai di stasiun Bojonggede, Rio membeli tas, memindahkan semua barang curiannya. Sampai di kos, tas berisi hasil curian disembunyikan di teras rumah. Peristiwa berdarah hari ini cukuplah sudah. Biasa, lagi ada urusan di luar. Terus kamu kok kelihatannya capek banget sih, Mas? Iya, capek banget. Oh iya, Dedek mana? Ada di kamar udah tidur. Udah tidur ya? Iya. Kamu nggak mau mandi dulu, Mas? Ntar aja deh. Tidur yuk. Malam berganti pagi, Rio berangkat mengajar
Tas yang berisi hasil curian pun dibawanya ke kantor. Disembunyikannya di gudang lantai atas untuk menghilangkan jejak. Seolah tiada terjadi peristiwa tragis yang telah dilakukannya. Bagaimana jasad Tata ditemukan? Adalah Zulfiana atau Ana. Dia adalah penjaga kos yang pertama mencurigai pembunuhan terhadap Tata Cabi. Awalnya Ana mendapat laporan dari Acang, penjual makanan yang selalu dimintai tolong oleh Tata. Acang mengadu kepada Ana kalau Tata tidak bisa dihubungi sejak 10 April 2015. Temen yang datang samperin Neng Alfi. Coba ya Ana kamu cek lagi. Jangan sampai kenapa-kenapa dengan Neng Alfi. Ya udah deh Mang, nanti Ana cek ya. Ya, oke. Makasih ya. Iya Mang. Mendengar cerita Acang ini, Ana ingat akan kejadian pada Sabtu malam 10 April 2015. Saat itu sekitar pukul 8 malam, Ana mendengar kegaduhan dari dalam kamar Tata. Saat mendengar suara gaduh tersebut, dia bersama Farida, ibu pengelola kos, serta 2 penghuni kos lain berinisiatif mendatangi kamar Tata. Namun saat pintu kamar diketuk, tidak ada respon dari dalam kamar Tata. Esoknya, Minggu 11 April 2015, sekitar pukul 7 malam, Ana dan 2 penghuni kos lain berinisiatif membuka kamar kos Tata menggunakan kunci duplikat. Saat itu, kamar kos Tata dalam kondisi gelap dan hanya ada cahaya lampu kamar mandi serta televisi yang menyala tanpa suara. Menduga ada hal yang janggal, Ana memanggil penghuni kos lain dan menghubungi suami istri pengelola kos, Farida dan Oyong. Mereka pun lantas menghubungi polisi. Halo, bangun, Pi. Halo, bangun. Nomor 15-nya, Pak. Abi, cepetnya, Pak ya. Gimana, Bu? Makasih. Ini. Abi, bangun. Udah. Udah, gimana deh? Udah, deh. Udah, aduh. Abi bangun, Pi. Ya Allah. Abi bangun. Gimana, Bu? Abi bangun, Pi. Abi bangun. Kenapa sih cepet banget sih? Abi bangun, Abi. Aduh, gimana ini? Ini aku cepet-cepet bawa, Bu. Hingga akhirnya kasus pembunuhan terhadap Dede Alfisarin alias Tata Cabi terungkap. Namun, saat akan masuk SMA, Tata malah memutuskan menikah dengan teman sekampungnya dan punya anak 1. Deh, cari kena istirahat. Sok kali dia. Capek atau terus istirahatnya. Dede, kamu tuh jangan capek-capek, jangan nyapu-nyapu terus. Gimana sekolahnya? Baik, Bi. PR udah kerjain belum? Udah semua kok, Bi. Oh beneran? Udah. Terus kamu udah makan belum? Udah. Udah. Tadi kan Bibi udah nyiapin. Udah dimakan semuanya? Nah, ya udah tuh ya. Bibi ke dapur dulu sok, Dede. Udah istirahat, jangan banyak capek-capeknya. Tak lama setelah anaknya lahir, kehidupan rumah tangga Tata mulai goyah. Tata sering bertengkar dengan suaminya. Rumah tangganya pun berantakan dan berujung perceraian. Oh, gaul aja yang kerja. Ngapain lo harus kerja? Kemarin kan udah gue kasih 200.000. Ya Allah, Bang. Cuma 200.000 mana cukup buat seminggu. Gimana sih? Ya udah kalau gitu, besok nggak usah makan. Ya coba cukupin lah. Oh, enggak Bisa mau. cuma segitu. Nggak mau, kurang. Ya usaha lah. Masa 200.000 buat seminggu gimana sih? Ah udah terserah dah, pusing gua. Ya. Nanti tawarin dulu. Ya udah, mana bagi uang dulu. Bang. Nah,
Alfi, sini. Lama banget sih. Habis dari mana? Tata memang dikenal sebagai sosok yang jutek. Namun, bagi teman-teman yang mengenalnya, Tata adalah sosok yang seru dan menyenangkan. Cheers. Ya udah, next kita kumpul ya. Gak cuci dulu dong. Ya. Ya udah, lain kali tepat waktu. Ya, sorry. Biar nggak buang waktu lama kita nunggu di sini. Baru sampai kan. Udah yuk. Jalan aja tuh. Hati ya. Dah. Dadah. Kita ketemu lagi. Ya, bye-bye ya. Tahun 2014, Tata tinggal di rumah kos di Tebet Utara 1 nomor 15C yang harga sewa kamarnya 2 juta rupiah per bulan. Kos yang mahal itu dia pilih karena tamu, pria maupun wanita, bebas keluar masuk. Tata menghidupi dirinya dengan berprofesi sebagai penjajah seks komersial. Sebagian besar pelanggannya dia dapatkan melalui media sosial. Sekali kencan, Tata mematok harga sebesar Rp350.000. Dalam sehari, Tata biasa melayani 3 hingga 5 pelanggan di dalam kamar kosnya. Tata juga punya kebiasaan unik, yaitu menulis semua pelanggan yang pernah datang ke kosnya lengkap nama dan nomor telepon. Namun, siapa yang menyangka Sabtu 10 April 2015 menjadi hari terakhir Tata menuliskan nama pelanggannya. Hari itu, Tata tewas di tangan pelanggannya Muhammad Priyo Santoso. Siapakah Muhammad Priyo Santoso? Ada penemuan mayat di daerah Tebet. Saya dimaki-maki, bau, kemudian saya diledek fisik. Suara apa sih tuh? Kayak ribut-ribut? Nggak tahu tuh. Berisik aja lah tadi. Iya, berisik banget. Situ saya singgung, lalu saya cekik sampai tidak bernafas. Alfi. Pak, benar ada yang bernama Muhammad Priyo Santoso? Iya Pak, seri. Suami saya salah apa, Pak? Suami Ibu kami tangkap karena sudah melakukan tindak pidana. Bawa dia kemudian. Pak, suami saya itu sama ya, Pak? Pak, kenapa suami saya, Pak? Muhammad Priyo Santoso alias Rio adalah seorang guru di rumah belajar Clavius. Rumah belajar ini terletak di Jalan Surya Cemara, kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Rio bergabung di Clavius sejak akhir 2013. Dan dalam waktu sebulan, Rio mendapat honor 3,5 juta rupiah. Selama mengajar di Clavius, Rio tak pernah mendapatkan keluhan, baik dari murid maupun wali muridnya. Dia juga dikenal sebagai sosok yang baik dan periang. Mas, keseharian RS itu Mas bisa jelasin nggak? Apakah dia cabul atau bercanda seperti apa? Mas bisa jelasin keseharian ini seperti apa sih? Keseharian ini ya seperti orang biasa, jadi biasa aja. Ceria atau pendiam Mas? Ceria. Iya, ceria. Mas, setelah hari Sabtu kemarin Mas, ini berarti si RS nggak pernah masuk lagi kembali? Oh, masuk. Hari apa? Sabtu masuk. Sabtu masuk. Iya, Senin masih masuk. Senin masih masuk? Masih. Dan kerja biasa aja. Biasa. Senin, berarti hari Selasa kemarin juga? Kemarin masuk juga. Jadi ngajar seperti biasa. Rio sudah menikah dan punya 1 orang anak. Rio dan istrinya bertemu saat sama-sama mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor. 4 semester, Rio mendapat beasiswa. Namun terbentur biaya, Rio keluar kuliah lalu bekerja sebagai guru bimbingan belajar. Sementara istrinya tetap melanjutkan kuliah. Priyo ini orangnya pintar, saya bilang. Kenapa pintar? Satu, dia masuk universitas negeri, namanya IPB, tapi tidak selesai karena kesibukan dia yang mengajar bimbingan belajar. Kedua juga, Priyo ini sebenarnya anak yang mengerti agama.
anak pesantren masuk IPB, jurusannya fisika, mengajar bimbel tentang matematika, sehingga cara berpikirnya ketika komunikasi dengan saya bukan sosok yang sulit menerima apa yang saya tanyakan. Jadi sangat clear, sangat terbuka mengenai kasus yang dihadapi. Seharusnya 17 April 2015 menjadi hari bahagia bagi pasangan ini. Pasalnya, hari itu adalah hari wisuda istri Rio. Namun perilaku serong Rio dan amarah tak terkendalinya telah merusak momen indah itu. Rio harus berurusan dengan proses hukum. Rio dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan penghilangan nyawa. Dan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio dituntut 18 tahun penjara. Rio sempat melakukan penolakan dan mengajukan pembelaan karena dia tidak pernah punya niat untuk membunuh Tata. Hasil forensik ditemukan bahwa tidak langsung mati pada saat itu. Matinya itu lebih dari 24 jam. Jadi karena kamar kosnya tidak dibuka sehingga lama-kelamaan akhirnya mati. Nah, di situ hakim berpendapat bahwa ternyata tidak langsung mati karena itu ada penganiayaan, ada perbuatan-perbuatan sehingga dari rekonstruksi bergelut sampai akhirnya dicekek dan disumpah dengan hakim. Majelis hakim akhirnya memvonis Rio hukuman 16 tahun penjara. Hakim memutuskan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang berikut dengan pencurian. Kalau dakwaan oleh jaksa tuntutannya adalah pembunuhan dengan pemberatan karena pembunuhan diperbarui dengan pengambil barang. Ada penemuan mayat di daerah Tebet. Diam lu! Saya dimaki-maki, bau, kemudian saya diledek fisik. Suara apa sih tuh? Kayak ribut-ribut? Nggak tahu tuh. Berisik aja lah tadi. Iya, berisik banget. Di situ saya tersinggung, lalu saya cekik kok. Sampai tidak bernafas. Neng Alfi. Neng Alfi. Neng Alfi. Neng. Andi bernama Muhammad Rio Santoso. Iya Pak, seri. Suami saya salah apa, Pak? Suami ibu kami tangkap karena sudah melakukan tindak pidana. Bawa dia kemudian. Pak, Kak, suami saya itu salah apa ya, Pak? Pak,